Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas mengenai gadai swasta. Dalam perkembangan di masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari, saat ini gadai swasta marak ada di dalam kehidupan kita. Kalau pada zaman dahulu kita mengenal gadai yang legal adalah gadai pemerintah. Namun sekarang tidak lagi. Ada gadai swasta yang legal. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa masih juga banyak gadai swasta yang ilegal. Nah, eksistensi gadai swasta ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik mengenai pengaturan maupun pengawasannya. Pada masa dahulu, seperti saya kemukakan tadi, bahwa kalau kita mengenal gadai yang legal adalah gadai pemerintah. Namun sekarang tidak lagi. Ada gadai swasta di samping gadai pemerintah. Sejak keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 31/POJK titik 05/2016 tentang usaha pergadaian, gadai swasta ini menjadi sesuatu badan usaha yang legal. Diaturnya usaha pergadaian swasta ini dapat menjadi landasan hukum bagi otoritas jasa keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap pergadaian di Indonesia. Di samping itu juga sebagai landasan hukum untuk pengawasan usaha pergadaian untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, pergadaian, dan juga perlindungan hukum kepada para konsumen. Dalam praktek, meskipun ada kewajiban bagi gadai swasta untuk mendaftarkan dan memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan supaya lebih mudah untuk pengawasannya, namun ternyata di dalam praktek belum banyak yang mendaftarkan di OJK. Dari penelitian pada tahun 2018 dapat diketahui bahwa ada 24 perusahaan pergadaian swasta yang terdaftar dan memperoleh izin. Di samping ada yang ilegal, tidak ada izin, tidak ada pendaftaran di OJK, sekitar 585 perusahaan gadai swasta. Jadi kalau dibandingkan dengan yang sudah terdaftar, masih sangat-sangat sedikit. Kemudian sebenarnya gadai swasta itu menganut prinsip apa? Seperti halnya gadai pada umumnya, maka di sini gadai swasta pun menganut prinsip-prinsip gadai. Jadi harus dipenuhi prinsip-prinsip dalam pergadaian. Nah, dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang kreditor atas penyerahan benda bergerak oleh debitur atau pihak lain atas nama debitur untuk memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor daripada kreditor lain dari hasil penjualan objek jaminan jika debitur wan prestasi. Jadi kalau kita melihat dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka di situ ada beberapa unsur gadai. Antara lain adalah yang pertama bahwa gadai lahir karena ada penyerahan benda gadai dari debitur kepada pemegang gadai, dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. Jadi di sini harus ada penyerahan benda gadai dari seorang pemberi gadai atau pemberi jaminan kepada penerima jaminan, kepada kreditor di sini. Jadi harus memenuhi syarat in besit styling dalam gadai, yaitu bahwa benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Jadi tidak boleh ada benda gadai tetap dikuasai oleh pemberi gadai, harus keluar dan harus ada di dalam kekuasaan pemegang gadai. Nah, keluar dari pemberi gadai ini bisa dikuasai langsung oleh pemegang gadai, bisa juga oleh pihak ketiga yang disetujui oleh para pihak. Yang penting dalam hal ini bahwa benda tersebut harus keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Nah, di sini berarti yang memegang benda, yang menguasai benda adalah si pemegang gadai. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa gadai ini merupakan hak jaminan. Sebagai hak jaminan, maka penyerahan
penyerahan benda gadai ini bukan untuk dimiliki oleh pemegang gadai, bukan untuk dimiliki oleh kreditor pemegang gadai, tetapi untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditor. Jadi tidak boleh langsung dimiliki jika nantinya debitur wan prestasi. Ada larangan di sini bahwa dilarang diperjanjikan bahwa jika debitur wan prestasi, maka benda gadai menjadi milik dari perusahaan pergadaian atau pemegang gadai di sini. Tidak boleh, ya, tidak boleh dimiliki langsung di sini. Kemudian ada penyerahan benda gadai dari siapa? Dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. Jadi harus ada penyerahan benda gadai dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. Kemudian objeknya, ada objeknya di sini. Karena merupakan jaminan kebendaan, maka ada objek, ada benda tertentu yang menjadi objek jaminan. Nah, dalam hal ini objek gadai adalah benda bergerak. Bisa benda bergerak bertubuh atau berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Kemudian juga menimbulkan hak preferen kepada kreditor pemegang gadai dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain dari hasil penjualan objek gadai. Nah, kemudian bagaimana kondisi sekarang? Nah, kita harus patut waspada terhadap gadai ilegal. Karena apa? Banyak sekali gadai di dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata juga belum didaftarkan. Jadi meskipun di sini sudah ada peraturan bahwa gadai swasta itu dilegalkan, bisa menjadi usaha, badan usaha finansial yang legal, namun ternyata banyak juga yang belum didaftarkan. Oleh karena itu, para konsumen, para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya ini patut waspada kalau akan melakukan pergadaian di sini. Misalnya akan meminjam di perusahaan pergadaian, harus dilihat dulu apakah gadai itu legal atau ilegal. Nah, selama ini seperti saya kemukakan tadi, bahwa yang kita kenal yang legal adalah perusahaan gadai pemerintah. Namun sekarang tidak lagi ada gadai swasta. Namun di sini patut waspada bahwa tidak semua gadai swasta yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu legal. Karena masih sangat-sangat banyak gadai swasta yang ilegal, yang tidak terdaftar, tidak ada izin usaha, namun tetap beroperasi di sini. Dan dibandingkan dengan yang sudah terdaftar di OJK, ternyata masih sangat jauh perbandingannya. Akibatnya banyak sekali terjadi hal-hal, kita sering mendengar berita, sering membaca berita, bahwa banyak sekali penyalahgunaan gadai ini. Misalnya, ada beberapa pihak yang melakukan usaha pergadaian, tetapi kemudian ketika ada pihak yang berutang dan memberikan jaminan berupa benda bergerak, misalnya kendaraan bermotor, dan ternyata di sini dalam kehidupan sehari-hari seharusnya dalam gadai tidak boleh benda gadai ini digunakan untuk keperluan sehari-hari, karena seperti saya kemukakan tadi bahwa fungsi gadai di sini adalah sebagai jaminan bagi pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditor. Nah, penyerahan benda ini adalah sebagai jaminan, bukan untuk digunakan. Jadi tidak memberikan hak kepada pemegang hak untuk menikmati bendanya, karena di sini hak kebendaan yang timbul pada kreditor pemegang jaminan kebendaan tadi bukan hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Jadi tidak boleh dinikmati, tidak boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, karena fungsinya adalah sebagai jaminan. Nah, hak kebendaan yang muncul di sini adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Jadi, penyerahan benda dari debitur atau pemberi gadai kepada kreditor pemegang gadai hanya untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Kalau nantinya debitur wan prestasi, maka benda ini bisa dijual, bisa dilelang. Dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitur. Sehingga di sini tidak memberikan hak kepada pemegang gadai untuk menggunakan benda tersebut. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai banyak berita bahwa seseorang istilahnya di dalam kehidupan masyarakat itu menitipkan. Nah, menitipkan benda tetapi di sini dia pinjam uang. Nah, di sini sebenarnya terjadi gadai di sini. Ada benda gadai diserahkan dan mendapat pinjaman, mendapatkan dana.
Tetapi di sini ternyata benda tersebut digunakan oleh pemegang gade untuk keperluan sehari-hari. Bisa untuk keperluan usaha dan juga untuk hal-hal lain. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan prinsip gadai. Karena dalam gadai tidak boleh seorang pemegang gade itu menggunakan benda gade tersebut untuk keperluannya, untuk keperluan sehari-hari misalnya. Karena tadi fungsinya bahwa hanya sebagai jaminan bagi pelaksanaan utang debitur kepada kreditur. Nah, di sini kreditor memiliki kewajiban untuk menyimpan baik-baik benda tersebut, untuk merawat baik-baik supaya tidak turun nilainya. Jadi tidak boleh menggunakannya di sini. Nah, kemudian ada beberapa penyimpangan lain, misalnya adalah bahwa dalam prinsip pemilikan. Prinsipnya, benda gadai tidak boleh dimiliki secara langsung oleh kreditor pemegang gade jika debitur wan prestasi. Tetapi kalau memiliki dalam, misalnya membeli, seperti halnya orang lain, misalnya membeli benda gade tersebut ketika debitur wan prestasi, boleh tidak? Tentu saja boleh. Misalnya benda gadai dilelang karena debitur wan prestasi. Kemudian di sini pembelinya adalah kreditor pemegang gade, ini boleh. Tetapi memiliki langsung itu tidak boleh. Dan tidak boleh diperjanjikan bahwa jika debitur wan prestasi, maka benda gade menjadi milik dari kreditor pemegang gade, itu dilarang. Tidak boleh ada perjanjian semacam itu. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa benda gade nilainya jauh lebih besar daripada utang debitur. Nah, dalam hal demikian, kalau misalnya dimiliki langsung, maka hak dari pemberi gade untuk memperoleh sisa hasil penjualan benda gade setelah dikurangi utang debitur tidak ada lagi. Oleh karena itu, dilarang diperjanjikan semacam itu. Kalau sampai diperjanjikan semacam itu, maka perjanjian tadi batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada. Kemudian juga tidak dikembalikannya sisa hasil penjualan objek gade. Ini seringkali terjadi juga di dalam kehidupan masyarakat, dalam praktek gada yang ilegal. Nah, di sini banyak sekali sisa hasil penjualan objek gade tidak dikembalikan. Nah, dianggap bahwa begitu benda gade dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gade dan debitur tidak bisa melunasi utangnya, dan utangnya bertumpuk-tumpuk, berbunga-bunga, kemudian tidak bisa melunasinya, akhirnya benda gade ini langsung dimiliki oleh pemegang gade dan tidak memperoleh sisa hasil penjualan objek gade. Ini banyak terjadi. Kita sering membaca berita-berita tentang hal itu. Nah, dan ternyata gade ilegal ini masih sangat banyak. Jadi meskipun ada peraturan bahwa gade swasta itu sekarang dilegalkan dengan peraturan OJK mengenai perusahaan pergadaian, namun belum banyak yang didaftarkan. Berdasarkan penelitian tahun 2019, itu ada 83 yang berizin dan 18 yang terdaftar. Pada tahun 2020 ada 91. Nah, dalam hal ini 61 berizin dan 30 terdaftar. Kemudian pada tahun 2021 ada 100 yang berizin dan terdaftar di sini. Nah, yang 74 berizin dan 26 terdaftar. Nah, ini diambil dari sumbernya adalah Otoritas Jasa Keuangan dan detik.com, dielaborasi dalam hal ini. Nah, jadi kalau kita lihat jumlah tadi dari waktu ke waktu mulai tahun 2018 tadi, kemudian 2019, 2020, 2021 memang mengalami perkembangan. Jadi yang didaftarkan, perusahaan pergadaian swasta yang didaftarkan ini selalu mengalami perkembangan dan perkembangannya juga termasuk pesat. Namun jika dibandingkan yang belum terdaftar, ternyata masih sangat banyak yang belum terdaftar. Jadi di sini tadi saya kemukakan bahwa masyarakat perlu waspada bahwa banyak pergadaian swasta yang belum terdaftar. Jadi nanti kalau misalnya ingin melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan perjanjian dengan perusahaan pergadaian, harus berhati-hati, harus dilihat dulu apakah pergadaian swasta tersebut legal atau ilegal.
Demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai gade swasta, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.